Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Unfa, channel yang membahas seputar peternakan ayam broiler dengan kandang close-house rumahan. Dan untuk video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kunci sukses ternak ayam broiler. Tahap apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Tonton terus videonya sampai selesai. Dan di sini untuk kunci sukses ternak ayam broiler sendiri ada beberapa cara atau faktor yang mempengaruhi, itu sangat banyak ya teman-teman. Salah satunya dengan manajemen persiapan yang matang, seperti mempersiapkan tempat untuk persiapan masa broodingnya. Dimulai yang pertama dengan mensterilisasikan kandang sesudah panen dari periode kemarin. Jadi untuk masa sterilisasi sendiri harus benar-benar tepat. Jadi kebersihan harus benar-benar terjaga untuk menghindari beberapa bakteri yang tertinggal dari periode kemarin. Biasanya bakteri ini ketika pembersihan sterilisasi kurang tepat mengakibatkan beberapa penyakit untuk ayam broiler ke depannya. Jadi untuk ekstra pembersihan sterilisasi kandang saya menggunakan obat ini. Obat ini seperti biasanya sebelum sekam ditabur saya menggunakan obat semprot ini. Seperti yang pernah saya bikin videonya sebelumnya, teman-teman bisa cek. Jadi penggunaannya di sini menggunakan Fastak dan tambahan kapur. Setelah semuanya selesai, baru kita masuk ke tahapan kedua, yaitu pentaburan sekam. Untuk pentaburan sekam sendiri kita harus memperhatikan kualitas sekamnya. Kualitas sekam yang baik mempengaruhi performa untuk ayam ke depan. Karena ketika sekam kotor dan basah, ini mengakibatkan penyakit nantinya untuk masa brooding ayam. Jadi pemilihan sekam yang kering dan berkualitas bagus ini merupakan salah satu kunci untuk pertumbuhan ayam broiler di masa brooding. Dan setelah proses pemilihan sekam yang baik, kita wajib memperhatikan ketebalan sekamnya. Karena ketebalan sekam mempengaruhi untuk suhu yang stabil untuk ruangan masa brooding nantinya. Ketebalan sekam sendiri dikira-kira saja teman-teman, hampir 5-6 cm biasanya saya menggunakannya. Atau untuk kandang close-house rumahan saya dengan panjang 36 meter dengan lebar 7 meter ini, untuk bagian lantai bawah saya menggunakan 100 karung sekam yang sebesar ini. Jadi untuk ketebalan sekam sendiri semakin tebal juga semakin baik, karena untuk nantinya sekam ini juga bakalan diseset untuk umur 7 harian. Kemudian untuk tahap selanjutnya saya mempersiapkan tempat untuk broodingnya. Jadi untuk tempat broodingnya sendiri saya mempersiapkannya seperti ini dari pagar pembatasnya. Untuk pagar pembatasnya sendiri untuk populasi 6.500 sampai populasi 7.000 saya melakukan persiapan tempat broodingnya seperti ini. Karena bentuk kandang saya bertingkat atau 2 lantai, jadi untuk masa broodingnya saya mempersiapkannya menjadi 2, yaitu bagian bawah dan atas. Ketika saya dapat populasi 6.500 maka saya bagi menjadi 2, yaitu 3.250 untuk bagian atas dan 3.250 untuk bagian bawah. Dan ini untuk bagian atas untuk lebar 3.250. Dan untuk ukuran persiapan untuk broodingnya untuk populasi 3.250 untuk lebarnya sendiri 7 meter. Karena kandang close-house rumahan milik saya lebarnya 7 meter. Kemudian dengan panjangnya sendiri baru saya kurangi menjadi 10-11 meter. Jadi untuk populasi 3.250 untuk bagian yang atas ini kita bisa mempersiapkan tempat broodingnya dengan lebar dan panjang seperti ini. Kemudian untuk persiapan masa broodingnya untuk bagian bawah atau yang lantai bawah ini ukurannya sama karena populasinya ketika dibagi 2 menjadi 3.250 dengan panjang dan lebar yang sama. Kemudian untuk bagian pemanasnya sendiri untuk populasi 3.250 bagian yang atas saya menggunakan 3 pemanas. Pemanasnya saya menggunakan bentuk seperti ini. Ini mereknya Gasolek.
Untuk menghidupkan pemanasnya saya menggunakan LPG. Kemudian untuk bagian yang bawah tetap sama ya teman-teman. Jadi untuk 3 pemanas untuk populasi 3250. Jadi untuk populasi 6500 sampai 7000 populasi, pemanas yang saya gunakan ada 6 buah. Kemudian persiapan yang saya lakukan untuk persiapan sebelum DOC datang, yang saya lakukan adalah pemasangan tirai. Pemasangan tirai ini sangat penting ya teman-teman untuk mengurangi tekanan angin yang masuk nantinya, karena DOC sendiri ketika baru datang itu belum bisa kontak langsung dengan angin atau dengan sedotan blower. Jadi tujuan pemasangan tirai ini untuk penahan angin agar tidak kontak langsung dengan ayam broilernya. Untuk pemasangannya bisa dilihat di sini seperti ini. Jadi untuk bagian yang atas saya menggunakan 3 blok tirai. Saya menggunakan terpal seperti ini. Jadi yang depan ini 2 dan yang bagian ujung untuk penahan sedotan blowernya ada 1. Dan untuk pemasangan terpal sendiri jangan lupa untuk bagian yang atas dikasih sedikit ruangan. Tujuannya untuk keluar masuk angin dari sedotan blower. Kemudian untuk tahap selanjutnya saya melakukan sterilisasi lagi dengan melakukan penyemprotan desinfektan buatan. Namun untuk desinfektan buatan ini saya hanya menggunakan obat Fastak dan deterjen saja. Jadi tidak menggunakan kapur. Untuk penyemprotan desinfektan saya melakukan menyeluruh ke seluruh ruangan. Yang paling utama di sini saya semprot adalah bagian sekamnya. Tujuannya untuk benar-benar menghilangkan bakteri yang menempel atau yang terbawa dari sekam sendiri. Setelah semuanya sudah selesai dan menunggu agak kering dari penyemprotan ini, saya melakukan pemasangan koran. Untuk pemasangan alas koran sendiri saya pasang hanya di bagian untuk tempat broodingnya. Jadi yang bagian tengah ini yang saya pasang koran dari ukuran 10 sampai 11 meter tadi, yang nanti bakal tempat penaruhan DOC atau tebar DOC di sini. Dan tujuan alas koran ini supaya DOC nanti ketika baru datang cepat untuk menyesuaikan suhunya. Karena suhu ruangan biasanya ketika DOC baru datang masih berubah-ubah. Apalagi kalau langsung kontak langsung dengan sekamnya. Jadi lebih efektif untuk penghangatan untuk DOC yang baru datang. Jadi kunci sukses ternak ayam broiler dimulai dari dasar persiapan yang matang ya teman-teman. Jadi proses persiapan yang matang untuk DOC yang akan datang nanti, atau persiapan masa broodingnya yang benar-benar tepat, dari sterilisasi yang efektif agar pertumbuhan ayam broiler untuk kedepannya menjadi merata. Kalau menurut pengalaman saya untuk kunci sukses ternak ayam broiler ini berbentuk estafet ya teman-teman. Jadi dimulai dengan dasar yang baik, kemudian masuk ke masa brooding yang tepat, sehingga untuk ayam besar ke depan menjadi benar-benar efektif. Dan untuk teman-teman peternak, khususnya peternak pemula, untuk menghasilkan ayam broiler dengan bobot yang merata dan pertumbuhan yang benar-benar efektif, kita mulai dengan dasarnya yang tepat. Jadi yang pertama dengan sterilisasi yang tepat, kemudian persiapan masa sebelum brooding yang matang. Ini yang bakal menjadi kunci kesuksesan untuk masa broodingnya. Sehingga untuk ayam besarnya nanti bisa menjadi efektif dan bobot menjadi merata. Dan tanpa berniat untuk menggurui, hanya sekedar berbagi informasi tentang pengalaman perawatan ayam broiler agar menjadi sukses dan maksimal hasilnya. Jadi begini caranya yang saya lakukan dari persiapan sterilisasi sampai persiapan sebelum masa brooding.
Mungkin cukup dulu ya teman-teman video dari saya tentang kunci sukses ternak ayam broiler. Untuk teman-teman yang mau memberi masukan silahkan komen aja di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifin loncengnya agar teman-teman bisa tahu uploadan terbaru dari Unfa Broiler. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.